Pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua satu pengajaran firman Tuhan yang pagi ini saya berikan judul kebenaran. Kayaknya langsung saja kita baca ayatnya saudara ya. Efesus pasal 1 di ayat yang ke-13 saudara ya. Efesus pasal 1, mari kita baca bersama-sama di ayat yang ke-13. Sama-sama keluarkan suara saudara ya. 1, 2, dan 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Mari langsung lihat saja gambar berikutnya ini. Saya ingin kita sama-sama perhatikan kata firman kebenaran. Saya baca ulang sekali lagi tentunya. Perhatikan pembacaan ini Efesus 1:13. Di dalam Dia, di dalam Yesus dikatakan kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Mari bagian pertama dari pengajaran firman Allah ini perhatikan kalimat yang mengatakan firman kebenaran. Nah, kata kebenaran yang tertulis dalam ayat ini dalam terjemahan bahasa Greka, bahasa Yunani itu disalin dengan kata aletheia. Kebenaran atau aletheia itu artinya adalah hal yang sejujurnya. Aletheia itu artinya adalah hal yang sebenarnya, atau aletheia itu artinya adalah fakta atau bukti. Jadi kebenaran itu adalah ini yang sejujurnya gitu. Ini yang sebenarnya. Jadi ketika kita bicara tentang firman kebenaran, ya ini yang sejujurnya apa yang dikatakan. Ini yang sebenar-benarnya. Inilah faktanya, inilah buktinya. Ini bukti kebenarannya, ini loh fakta kebenarannya. Orang boleh gak percaya gitu. Orang boleh menyangkal, orang boleh menghujat, orang boleh tidak percaya dan seterusnya. Tetapi sejujurnya ini loh kebenarannya. Ini yang sebenar-benarnya, ini loh faktanya, ini loh buktinya. Orang boleh ngomong macam-macam ini segala macam. Ini itu gosip fitnah segala macam. Tapi ini loh fakta kebenarannya, ini loh bukti kebenarannya. Orang boleh gak percaya, tapi ini loh kebenarannya. Saya ingin cuman mengatakan sama saudara bahwa yang namanya aletheia, yang namanya kebenaran itu adalah kebenaran. Gak bisa dicampur dengan apapun. Orang boleh mengatakan fitnah yang jahat, gosip yang paling buruk, yang paling jahat. Tapi ini loh bukti kebenarannya, ini loh faktanya. Lu boleh gak percaya, tapi ini sejujurnya. Contoh, peristiwa yang dalam hitungan beberapa hari ini, berita yang paling rame hari ini adalah tentang serangan Hamas kepada Israel di area Gaza. Ya itu Israel apa itu? Selatan atau mana itu saudara ya? Itu lagi rame kan? Hamas melepaskan roket konon katanya 5.000 bombardir Israel. Beberapa pembimbing rohani dalam berita-berita TikToknya mengatakan kami melihat roket berterbangan di atas kepala kami. Ngeri juga saudara ya. Berdoa supaya orang yang sedang tur Holy Land, ziarah di tanah suci, semuanya pulang dengan damai karena situasi perang. Memang mengatakan aman. Tapi mereka berkata beberapa pembimbing rohani maksud saya lihat roket terbang di atas kepala. Berarti di area itu juga dong. Dan memang tujuan Hamas menyerang adalah pasti ingin kuasai Yerusalem. Semua negara-negara yang memusuhi Israel tujuannya ya pasti Yerusalem yang mau dikuasai. Tetapi memang Alkitab katakan selalu Tuhan memberikan kemenangan kepada umat pilihannya. Dan Lebanon udah menyerang beberapa rudal ke sana. Mulai menyerang. Ini kesempatan bangsa-bangsa memusuhi Israel mulai menyerang. Itu berita yang terjadi. Dan berita yang model perang seperti ini, serangan-serangan roket, rudal dilancarkan, itu berita mahal loh. Orang-orang yang meliput atau sebutlah wartawan-wartawan yang meliput berita perang, itu mahal berita itu. Kenapa? Memperoleh meliput berita itu saudara ya,
itu mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan hidupnya antara hidup dan mati. Coba kalau kena tembakan atau kena roket, langsung mati. Beritanya mahal. Dan setiap kali berita yang model seperti peperangan seperti ini disiarkan di media sosial, misalnya di televisi, berita-berita yang ada, misalnya disiarkannya di YouTube misalnya, berita juga, televisi swasta juga yang punya channel YouTube. Tidak pernah kita dengar yang namanya menyiarkan berita, penyiarnya berkata, para pemirsa yang terhormat, apakah Anda sepakat setuju dengan berita yang kami tayangkan? Nggak ada penyiar berita yang model di akhir beritanya, closing perkataannya seperti itu. Artinya mereka berkata, pemirsa inilah berita apa adanya, ini yang sejujurnya, ini yang sebenarnya. Anda nggak percaya, terserah. Anda menyangkal berita peperangan, terserah. Tapi ini loh bukti gambarnya. Ini loh faktanya. Di Timur Tengah sana ada perang Hamas sama Israel. Ya, orang boleh gak percaya, itu berita apaan? Ini loh faktanya. Makanya penyiar gak pernah mengatakan ketika closing statement dalam beritanya katakan, bagaimana pemirsa, apakah Anda setuju dengan berita kami tayangkan? Gak ada model begitu. Mereka ingin mengatakan, ini loh faktanya pemirsa, ini loh kebenarannya, ini loh berita yang sejujurnya kami tayangkan yang sebenar-benarnya. Maksudnya apa? Kebenaran adalah kebenaran gitu loh. Kebenaran gak bisa dicampur dengan apapun juga. Orang boleh gak percaya. Selalu saya bilang sama saudara begini, hari ini saudara ya, orang boleh menyangkal Yesus adalah Tuhan. Hari ini orang boleh tidak percaya Yesus juru selamat dunia. Tetapi pada waktunya kata firman Allah, setiap lutut akan bertelut, mulut lidah mengaku pada waktunya Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan berarti kalau orang menyangkal anti Yesus, bukan berarti orang berkata saya gak percaya Yesus, lalu dia berubah gak jadi Tuhan. Tetap sebenarnya dia Tuhan. Orang percaya gak percaya kebenarannya, faktanya, buktinya dia adalah Tuhan yang tetap sanggup menolong dan memberikan keajaiban dalam kehidupan setiap kita. Gak berubah. Gak ada yang bisa merubah kejuruselamatan ketuhanannya Yesus. Hanya gara-gara orang gak percaya. Kebenarannya tetap dia Tuhan gitu loh. Makanya saya ulang. Kebenaran adalah tetap jadi kebenaran. Gak bisa diotak-atik dicampur dengan apapun juga. Apalagi dalam ayat ini kalau dikatakan ini adalah firman kebenaran. Kalau kebenaran Tuhan itu pasti faktanya benar. Apa yang dikatakan aletheia, yang dikatakan sumbernya dari Tuhan, dia gak pernah salah. Gak ada berita cacatnya, gak ada kekurangan. Semuanya adalah benar untuk kita. Yang membawa kebenaran, yang membawa keselamatan. Ada satu ayat yang mengoreksi kita, mengingatkan kita tentang kebenaran manusia. Itu seringkali salah. Amsal 14 ayat 12. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita membaca ayat ini ya. Sama-sama kita baca Amsal 14 ayat 12. Sengaja dibikin besar tulisannya supaya ingat. Jadi ingatan, warning juga buat kita. 1, 2, dan 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam terjemahan AYT, Alkitab yang terbuka berkata begini, ada jalan yang disangka benar oleh seseorang, tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Saya mau bilang, ini loh saudara kebenaran manusia yang ujungnya salah. Beda dengan kebenaran yang sumbernya dari Tuhan. Kebenaran yang sumbernya dari firman Allah, perkataan Allah. Tidak ada cacatnya, tidak ada salahnya, selalu benar. Tapi beda dengan kebenaran menurut manusia. Amsal 14 ayat 12 itu jadi warning buat kita. Seringkali kita pikir, wah ini yang benar. Tapi ternyata ujungnya bawa kematian. Kebenaran manusia itu ternyata bisa berujung pada kehancuran, kebinasaan, bahkan kematian. Makanya kita gak bisa percaya dengan apa yang kita pikir ini benar. Ternyata ujungnya salah. Ini kebenaran manusia yang membawa kepada maut, kebinasaan, dan kehancuran dalam hidup kita. Ingat,
Salah satu gelar daripada Yesus adalah kebenaran. Ada gelar Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6. Ada 3 gelar di situ. Dia jalan, dia kebenaran, dia hidup. Tapi saya coba tetap baca kembali. Walaupun saya tahu Anda sangat hafal. Tapi tidak ada salahnya kan kita ulang lagi pembacaan firman Allah. Supaya menyegarkan, menghidupkan iman setiap kita. Yohanes 14 ayat 6. Saya membaca saudara ya. Begini kata firman. Akulah jalan, kemudian dan kebenaran di tengah-tengahnya dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada 3 gelar Yesus di sini. Dia jalan, kemudian kebenaran yang tengah, kemudian dia hidup. Persis di antara jalan dan kebenaran dan hidup itu tengah-tengahnya adalah kebenaran. Saya ulang. Persis antara gelar jalan dan hidup di tengah-tengahnya kebenaran. Kalau jalan kita manusia yang kita pilih, kita pikir benar, ujungnya salah. Tapi kalau coba kita ikuti jalannya Tuhan, itu pasti membawa kita kepada kebenaran dan ujungnya pasti membawa kita kepada kehidupan yang benar, kehidupan yang menang, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Makanya biarlah perjalanan kehidupan kita di dunia ini sepanjang nafas dalam hidup kita, yang kita ikuti bukan jalan maunya kita. Ikuti adalah jalannya Tuhan yang membawa kita kepada kebenaran dan kehidupan yang berkemenangan. Daud dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai turun ke bawah. Daud pernah berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu dikatakan bagaimana? Ia membaringkan aku dikatakan di padang yang berumput hijau. Lalu ia membimbing aku ke air yang tenang. Perhatikan ayat yang ketiga. Lihat ayat ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Lalu ia menuntun aku, kata firman, di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan itu selalu membawa kita di jalan yang benar. Jalan manusia seringkali bawa kita kepada yang salah. Tapi jalannya Tuhan kalau kita ikuti bawa kita kepada kebenaran dan kehidupan. Pantesan Daud meskipun dia seorang gembala kambing domba. Satu kali dia dituntun oleh Tuhan dalam jalan yang sangat luar biasa. Sampai dia naik menghadapi Goliat. Sampai dia jadi raja. Kenapa? Ikuti jalannya Tuhan. Yang menuntun kepada kebenaran rencana yang luar biasa. Ada satu ayat yang saya coba ungkapkan sama saudara dalam Yohanes pasal 8 ayat 31-32. Saya baca ayat ini ya, perhatikan baik-baik kalimat ini. Kita masih bicara banyak tentang kebenaran, tentang aletheia itu. Perhatikan, jikalau Yohanes 8:31-32 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, ini ayat 32-nya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kata kebenaran dalam Yohanes 8, memang Yohanes pasal 8, saya ulang ya. Yohanes pasal 8 itu banyak bicara tentang kebenaran. Semuanya pakai kata aletheia. Kalau Anda pagi ini ingin belajar tentang kebenaran, baca Yohanes 8. Itu bicara tentang hal kebenaran. Secara khusus, Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Kata yang mengatakan dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan dikatakan kebenaran itu, aletheia itu akan memerdekakan kamu. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar adalah murid-Ku. Saudara lihat ya, ketika kita menerima firman, firman itu sebut kebenaran. Pada waktu kita menerima kebenaran dari Tuhan yang tidak ada cacatnya, kebenaran yang bersumber dari pribadi Yesus, itu tidak ada kurangnya, sempurna kebenarannya. Tidak ada salahnya. Dan ternyata kebenaran semua yang dikatakan Tuhan kepada kita, aletheia yang Tuhan berikan kepada kita, ini menarik.
Ini Tuhan singkapkan menjadi satu rema yang hidup dalam kehidupan kita. Kebenaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Perkataan-perkataan firman kebenaran yang diberikan kepada kita. Alkitab katakan apa? Kebenaran itu aletheia itu akan memerdekakan kamu. Ini serius loh. Kebenaran firman yang diberikan kepada kita, janji firman yang diberikan kepada kita, perkataan-perkataan kebenaran yang diberikan kepada kita, kebenaran dari Tuhan itu memerdekakan kita. Soul make you free, akan membebaskan kamu kata Alkitab. Membebaskan kita dari apa? Kebenaran Tuhan yang diberikan kepada kita memerdekakan kita dari situasi apa? Dari situasi ketakutan, dari kebimbangan, keraguan, takut akan kematian. Karena mungkin ada yang merasa begini, kata dokter sakitku udah bisa sembuh. Orang begitu dengar itu, oh dia akan ketakutan. Kebenaran firman yang Tuhan singkapkan kepada kita, itu memerdekakan kita dari segala macam ketakutan. Ketakutan dikejar-kejar oleh masalah, ketakutan dikejar-kejar oleh rasa mau mati. Ketakutan apa? Akan bisnis dagangnya hancur. Ketakutan nanti kerjaan sepanjang akhir tahun gak dapat job, gak dapat proyek. Macam-macam ketakutan loh. Ketakutan nanti masa depan anakku bagaimana. Ketakutan nanti tahun 2024 bisnisku bagaimana. Macam-macam ketakutan. Ketika firman kebenaran diberikan kepada kita. Ketika kebenaran Allah diberikan kepada kita. Ini akan memerdekakan kita dari segala macam jenis ketakutan yang ada di dunia ini. Saya tidak tahu, adakah di antara saudara yang pagi ini sedang duduk mendengar firman, engkau adalah orangnya yang sedang mengalami ketakutan. Takut tidak sembuh, takut bangkrut saya Pak. Saya takut gak bisa melunasi bayar hutang-hutang saya. Saya takut dengan anak-anak saya Pak, gak pulang berapa hari. Aduh, macam-macam ketakutan itu ada. Alkitab katakan, kebenaran itu akan soul make you free, membebaskan kita dari ketakutan itu. Makanya penting kita ngerti kebenaran. Tentu saja saya harus berkata begini, kita nggak cukup hanya tahu kebenaran Tuhan. Nggak cukup hanya tahu firman Tuhan, tahu kebenarannya. Kita harus menghidupi kebenaran itu. Ini esensi. Ini berita yang esensi. Ini berita yang sangat penting yang akan membebaskan kita pagi ini. Ini adalah satu berita yang membuat kita hidup penuh kuasa. Yang membuat hidup kita menjadi berbeda sama sekali. Kapan? Ketika kita tahu kebenaran dan kita hidupi kebenaran itu. Kita gak cukup hanya tahu budaya kita. Tapi kita mesti menghidupi budaya itu. Gak cukup tahu akan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Ketika Anda hidup taat kepada kebenaran itu, otomatis kebenaran itu akan membebaskan kita, memerdekakan kita dari segala macam cengkeraman ketakutan dalam hidup ini. Satu contoh yang sangat terkenal, contoh tentang kisah Elisa dan bujangnya yang namanya Gehazi. Gehazi awalnya ketakutan, saya baca ya, ini mungkin agak kecil tapi saya baca saja, lihat. Ceritanya kita sudah tahu, tapi saya baca teksnya ulang sekali lagi. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17. Ini sebuah cerita yang singkat dikemas dalam 3 ayat saja. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, maksudnya adalah Gehazi ya. Dan pergi keluar, dia buka pintu pondok Nabi, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu, ya di Dotan. Lalu berkatalah bujangnya itu, yaitu Gehazi kepadanya, kepada Nabi Elisa, celaka tuanku, apakah yang akan kita berbuat? Gehazi ketakutan, begitu bangun pagi, buka pintu pondok Nabi di Dotan, dia ketakutan terkejut, celaka gitu. Kenapa celaka? Sebab pondok Nabi dikepung sama tentara Aram, satu divisi kata Alkitab. Kalau dalam tentara Indonesia, ya satu divisi itu bisa puluhan ribu. Yang mimpin satu divisi biasanya minimal pangkatnya mayor jenderal, panglima tinggi itu. Iya kan? Jadi
Nggak main-main, ini ganjil ya. Cerita ini seperti aneh banget. Masa sih hanya tangkap 2 orang yang sudah tua, yang satu namanya Elisa dan Gehazi, pakai satu divisi puluhan ribu tentara kepung muter pondok Nabi. Ganjil kan? Dari sini kita tahu 2 orang ini 2 orang yang luar biasa, terutama Elisa. Bukan orang biasa, orang luar biasa. Sampai perlu satu divisi tentara arang kepung. Makanya ketika Gehazi bujangnya itu melihat ketakutan, celaka Tuanku. Maksudnya apa? Mati kita. Gak ada jalan keluar kita. Dibelenggu, dikejar-kejar oleh ketakutan. Melihat keadaan di depan mata. Memang di depan mata ada masalah yang menakutkan, itu realitanya. Di depan mata ada situasi masalah yang sangat besar yang membuat dia tertekan, tertindas dan takut. Di depan mata memang serius masalahnya gitu loh. Makanya takut. Dan dia sudah ngomong sama Elisa. Lalu pertanyaan saya, apakah Nabi Elisa jadi takut? Dia nggak takut. Orang satu ini yang bernama Elisa hidupnya bebas dari rasa takut. Kenapa orang yang satu ini gak punya rasa takut, bebas, merdeka, soul make you free dari rasa takut? Karena dia ngerti kebenaran. Dia tahu kebenaran tentang firman. Dia tahu tentang kebenaran Tuhannya. Dia tahu kepada siapa dia percaya, itu penting. Dia tahu kepada siapa dia kenal Tuhannya, itu penting. Makanya gak takut. Terbukti di ayat yang ke-16 dikatakan begini. Jawabnya, jangan takut, kata Elisa. Dari kata ini kita tidak tahu dia nggak takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Apa yang membuat Nabi Elisa nggak takut? Dia ngerti kebenaran. Meskipun matanya nggak lihat, dia tahu yang menyertai kita Tuhan. Kuasanya jauh lebih besar. Mereka puluhan ribu, tapi Tuhan utus malaikatnya lebih banyak jumlahnya, lebih banyak dan lebih besar kuasanya. Dia ngerti kebenaran Tuhan, gak pernah tinggalkan hidupnya. Dia ngerti kebenaran dari sorga, dari firman-Nya, bahwa Tuhan gak pernah biarkan hidupnya, gak pernah tinggalkan dia sendirian hadapi bahaya masalah yang besar. Dia ngerti kebenaran. Kalau kita ngerti kebenarannya Tuhan, kita bebas dari ketakutan. Seberat apapun masalah menindas kita. Makanya lihat, kemudian Gehazi yang takut jadi gak takut. Kapan? Ketika dia juga ngerti kebenaran seperti Elisa mengerti kebenaran. Loh, ini penting loh saudara. Cerita ini baik sekali jadi contoh buat setiap kita. Saya baca ayat 17 di bawahnya. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia, yaitu Gehazi, melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Dibuka matanya Gehazi, mata imannya, mata batin rohaninya dibuka. Sehingga apa saudara? Ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Tadi dia gak lihat, sekarang lihat. Pagi ini mungkin masalahmu besar. Mungkin situasi yang kau hadapi berat, kompetitor lawan bisnis saudara mungkin berat. Anda sedang menghadapi situasi yang berat. Secara mata jasmani kita tadinya mungkin seperti Gehazi. Kita gak lihat kuasa Tuhan. Kita gak lihat Tuhan ada dengan kekuatannya di depan kita, menyertai kita. Tapi terima ini sebagai satu kebenaran bahwa Allah memang gak pernah tinggalkan kita. Satu contoh lagi ya. Kisah tentang bilangan 13, 31, 33. Dalam kisah ini mungkin gak usah dibaca kali ya. 10 pengintai takut, mereka raksasa. Nanti kita kayak belalang, kita ditelan. Kita gak bisa masuk ke tanah Kanaan. Kata 10 pengintai, membusukkan iman mayoritas Israel. Semuanya jadi takut. Rupanya 10 pengintai berkata, kita gak bisa masuk. Lebih baik kita kembali ke Mesir saja. Kita gak bisa. Mereka raksasa. Memang di depan mata yang dilihat sama, memang raksasa. Tanahnya sih bagus, tanahnya subur. Kanaan memang tanah diberkati Tuhan. Tapi penduduknya, penghuni di sana besar-besar. Kita pasti kalah, kita gak mungkin bisa menang. Mereka itu dicekam oleh ketakutan, dikejar oleh ketakutan.
ditindas oleh ketakutan. Gak bisa kita masuk, amit-amit jangan masuk deh. Takut. Kenapa? Gak ngerti kebenaran. Apa sih kebenarannya? Tuhan itu beserta sama umatnya. Apa sih kebenarannya? Tuhan itu gak pernah tinggalkan umatnya. Selalu membela, selalu menyertai, selalu menolong. Kebenaran ini penting. Ketika kita ngerti kebenaran ini, itu akan membebaskan kita dari segala macam ketakutan, kebimbangan, dan keraguan. Apa yang membuat mereka ragu, takut masuk tanah Kanaan? Nggak ngerti kebenaran ini. Saya rindu pagi ini Anda bisa menangkap dengan hatimu yang luas tentang kebenaran Allah Tuhan kita tidak pernah tinggalkan kita. Lihat Bilangan 14 ayat 9. Yosua dan Kaleb. Saya baca ayat ini satu saja ya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini, kata Yosua. Sebab mereka akan kita telan habis. Kayak makan roti ditelan gitu saudara ya. Yang melindungi mereka, ngerti kebenaran mereka ini. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Janganlah takut. Kalau orang ini bisa ngomong jangan takut, Kaleb sama Yosua, berarti mereka bebas dari ketakutan dong. Mereka dibebaskan, dimerdekakan dari bimbang, ragu, cemas, takut. Kenapa? Yakin ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang bersama kita lebih besar daripada semua penduduk tanah Kanaan raksasa itu. Kita pasti menang. Kita bisa masuk dan mengalahkan mereka. Menduduki Kanaan dan tinggal di sana. Itu ucapan-ucapan perkataan Yosua dan Kaleb. Kenapa mereka berkata seperti itu? Karena ngerti kebenaran. Anda tahu Paulus berkali-kali dia ngalami aniaya itu Paulus. Tapi kenapa dia tidak berhenti melayani Tuhan? Sudah pernah dirajam batu, udah kayak mati. Orang yang merajam batu, Paulus pikir sudah mati itu orang. Mereka tinggalkan. Begitu mereka pergi, Paulus lari. Tapi kenapa tidak kapok dia melayani Tuhan? Diludahin orang, dimusuhin orang, dibikin susah sama orang. Dia ngatakan kebenaran firman, apa ada jujurnya, malah orang marah memusuhi dia. Itu Sikon masuk penjara, digebukin sampai matanya kabur. Saking banyak goncangan, dihantam tubuhnya saudara. Tapi kok tidak kapok satu orang ini melayani Tuhan. Tetap tuntaskan visi kehendak rencana Allah dalam hidupnya. Apa sebabnya? Dia tidak ada rasa takutnya berjalan menuntaskan visinya Allah. Kita ketemu ayatnya, jawabannya. Ini perkataan Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dia saksikan imannya kepada Timotius. Dia ngomong apa? Coba lihat. 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Ini perkataan Paulus. Perhatikan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Dia ngaku. Aku melayani banyak penderitaan Timotius. Aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Nggak merampok kok, nggak mencuri kok. Kenapa malu? Nggak berzina kok. Aku menderita bukan karena dosa. Aku tidak malu. Terus katakan apa? Karena aku tahu. Dia berani menderita. Dia tidak malu menderita. Kenapa? Karena ini alasannya. Ini jawabannya. Paulus katakan apa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia, yaitu Yesus, berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kenapa Paulus bebas dari rasa takut, bimbang, dan cemas? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Kita mesti kenal siapa Tuhan kita. Kita mesti tahu siapa Tuhan kita. Banyak orang berkata, saya percaya kok Yesus Tuhan. Saya percaya kok dia penolong saya. Dan cukup percaya. Saudara percaya enggak? Dia itu sebagai kebenaran. Bukan hanya penolong, bukan hanya percaya. Percaya enggak dia sebagai kebenaran. Apa yang dikatakan itu benar. Ketika dia berkata, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Dan aku, kata Yesus, sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Itu kebenaran loh. Kalau kita ngerti kebenaran dan kita tahu kepada siapa kita percaya. Kita kenal betul siapa Tuhan kita.
Maka pengenalan kita akan kebenaran tentang Tuhan itu membebaskan kita dari segala macam ketakutan. Yang kita tahu apa? Aku tahu Dia berkuasa menolong aku. Seperti Paulus katakan, aku percaya Dia berkuasa membebaskan aku. Aku percaya Dia berkuasa menyembuhkan aku. Itu Paulus. Makanya tidak kapok dia. Saya berdoa pagi ini apapun situasi saudara. Kita tahu kepada siapa kita percaya. Kita kenal gitu loh Tuhan kita. Dia kebenaran. Tidak pernah ingkar janji. Ketika Dia melepaskan perkataan. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kau sampai kesudahan alam. Itu pasti digenapi. Aku tahu Dia berkuasa sanggup menolong aku. Itu pun digenapi pagi ini atas hidup saudara. Contoh yang paling bagus yang sering kita dengar. Lihat Sadrak Mesak Abednego. Dimasukkan dalam dapur api. Ya, itu di depan mata menakutkan. Tapi mereka berkata apa? Kami percaya kok Tuhan Allah kami tidak pernah tinggalkan kami, menolong kami. Dimasukkan di dapur api, 6 orang saja yang angkat dia mati kok. Itu kan 3 orang, 1 orang diangkat 2 orang. Kena hawa panas mereka mati. Saya baca saja ya sedikit saja ini ayat. Daniel 3, 17, 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Orang ini bebas dari rasa takut ya. Ada api. Api yang menyala-nyala tidak menakutkan mereka. Tidak membuat mereka rasa takut. Kenapa? Mereka percaya akan kebenaran Tuhan. Saya berdoa ada api pencobaan pun tidak akan menakutkan kita. Sedikit ayat lagi saya mau sampaikan di sini. Lihat Yohanes 8. Ini hal yang penting saya coba sampaikan sama saudara dalam ayat 42 sampai 45 ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, sambil saya terangkan pendek-pendek ya. Kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah, dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Perhatikan 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sudah tahu bahasa Tuhan apa? Setia ibadah. Ayo datang kepadaku. Karena kalau waktu kita datang ibadah, kita menerima ini. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kamu tidak mengerti bahasaku. Bahasa Tuhan salah satunya, ayo datang kepadaku. Aku kasih kelegaan. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita dikasih firman. Tapi Tuhan berkata, kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kamu tidak menangkap kebenaranku. Terus saya baca ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup, perhatikan, dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Bapaknya penipu, tidak ada kebenaran dalam dirinya, iblis. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu. Yesus berkata, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Saya mau ingatkan, dalam dunia ini ada 2 dunia yang lain. Satu dunia si jahat iblis, kedua dari Yesus. Iblis itu gak ada kebenaran. Dia bapaknya pendusta, bapaknya penipu. Dalam dirinya gak ada kebenaran. Dia pembunuh jahat sejak semula. Semua yang dia rencanakan kejahatan mau bunuh kita. Makanya dia pengen bikin kita takut segala macam. Datang masalah bikin kita takut. Tapi Yesus berkata, aku mengatakan kebenaran kepadamu. Kamu tidak percaya kepadaku. Kalau kita gak percaya pada perkataan Tuhan, perkataan kebenaran, ya pantasan kita takut. Ingat ya, ada satu ayat yang sangat kita kenal. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman kebenaran. Tapi kamu gak percaya kepadaku, pantesan kita takut. Makanya penting ya kita menangkap firman kebenaran. Percayai firman kebenaran yang dikatakan Tuhan, tidak ada salahnya, semuanya benar. Pada waktu Anda menghidupi firman kebenaran, Alkitab katakan apa? Kebenaran firman itu memerdekakan kita, membebaskan kita dari ketakutan. Karena apa yang dikatakannya pasti digenapinya. Yang terakhir,
yang terakhir. Kembali kepada ayat semula tadi, Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Apa hasil kita menerima firman kebenaran? Yaitu Injil keselamatanmu. Yang pertama, ketika kita menerima dan percaya firman kebenaran menyelamatkan kita. Firman kebenaran berkuasa memberikan keselamatan kepadamu, kata Alkitab. Yang pertama, dia berikan keselamatan. Keluarga kita selamat, bisnis kita selamat, anak-anak kita selamat, semuanya selamat. Yang kita pikir sekarang dalam masalah yang besar, Elisa saja selamat kok, kita pun akan selamat. Kuncinya di mana? Terima firman sebagai satu kebenaran, yakin dia akan menolong saya, kuasanya menyelamatkan saya. Ada yang kedua, ketika kita terima firman kebenaran perkataan Tuhan, yang pertama menyelamatkan kita, yang kedua ini, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya kepada siapa? Kepada firman kebenarannya. Hasilnya apa? Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ini bicara apa? Ini bicara jaminan perlindungan. Meterai, dimeteraikan Roh Kudus. Roh Kudus dimeteraikan di sini. Kalau bahasa paling gampang, di rumah kita ada meteran PLN. Itu ada meterainya. Anda gak boleh gunting itu meterai. Anda gak boleh lepas meterai. Urusannya besar. Anda akan berhadapan dengan hukum undang-undang Republik Indonesia. Anda akan berhadapan dengan pemerintah. Anda akan berhadapan dengan mungkin begini, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Masalahnya besar karena ada jaminan daripada perlindungan daripada undang-undang di situ. Meterai nggak boleh dipotong. Itu punya pemerintah. Itu ada hukumnya. Nanti bisa dihukum gitu loh maksudnya. Meterai itu jaminan perlindungan, gak boleh diotak-atik. Seperti itulah bahasa saya mengatakan sama saudara, bahwa kalau kita nerima firman kebenaran, itu Roh Kudus dimeteraikan, ada jaminan keselamatan perlindungan sama kita. Makanya kalau orang terima firman kebenaran, dia bebas dari ketakutan. Aku percaya dia berkuasa lindungi aku. Aku percaya dia berkuasa untuk menyelamatkan hidupku, memulihkan aku. Ada meterai jaminan perlindungan atas kita. Zaman boleh gonjang-ganjing. Asal kita hidup menghidupi kebenaran, Anda pasti selamat. Sampai tujuan, dan Anda dijamin dalam perlindungan proteksi Allah yang luar biasa. Asal Anda menghidupi kebenaran. Lihat Elisa, dikepung puluhan ribu tentara, nggak bisa tangkap, malah pulang dengan buta mata mereka. Lihat, keselamatan diberikan, jaminan perlindungan diberikan di tengah-tengah dunia yang ganas dan jahat ini. Hiduplah dalam kebenaran. Kebenaran firman kita terima, itu ya dan amin. Ketika kita ngerti firman Allah, oh dia menyembuhkan saya, yakin dia sembuhkan kita. Itu membebaskan kita gitu loh. Yang khawatir, cemas, takut nanti aku bangkrut, bebas dari rasa itu. Aku yakin aku dipulihkan, aku yakin aku diberkati. Saya berdoa pagi ini, firman yang dilepaskan, diberitakan firman kebenaran, membebaskan saudara dari bimbang, cemas, takut dalam hidupmu. Kita diselamatkan, kita diberikan perlindungan sempurna oleh kuasa Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa.